refleks merupakan suatu bentuk respon segera, baik secara motorik maupun sekretorik terhadap impuls dari saraf sensorik eferen. Contoh refleks. Yang pertama, ketika kaki kita terkena benda tajam dan tidak sengaja menginjaknya, otomatis kaki kita menjauhkan dari benda tajam tersebut. Yang kedua, tangan otomatis menjauh saat terkena benda panas, seperti lilin yang menyala. Ketiga, pupil mata yang membesar dan mengecil saat di tempat gelap maupun terang. Yang keempat, batuk. Macam-macam gerak refleks. Gerak refleks sumsum tulang belakang terdiri dari 4 jenis, yaitu 1. Refleks superficial ialah gerak refleks yang ditimbulkan oleh rangsangan terhadap kulit atau mukosa. 2. Refleks tendon atau refleks periostom ialah gerak refleks yang terjadi akibat rangsangan yang terjadi pada tendon atau periostom. 3. Refleks patologis ialah gerak refleks tonik densitif yang pada orang dewasa diatur dan ditekan oleh aktivitas susunan piramidal. Yang keempat, refleks primitif, gerak refleks yang muncul pada saat perkembangan dalam kandungan atau setelah lahir dan biasanya hilang setelah umur bayi 6 bulan. Untuk fleksor sendiri yaitu gerakan fleksor terjadi ketika otot rangka mengecil dan menghasilkan gerakan fleksi atau penguncupan pada sendi. Contohnya adalah ketika lutut mengecil dan kaki menekuk ke arah bokong. Untuk yang kedua, ekstensor, yaitu gerakan ekstensor terjadi ketika otot rangka memanjang dan menghasilkan gerakan ekstensi atau peregangan pada sendi. Contohnya adalah ketika lutut memanjang dan kaki lurus ke depan. Yang ketiga, alat gerak. Gerakan alat gerak terjadi ketika otot rangka berkontraksi dan menghasilkan gerakan pada alat gerak seperti tangan dan kaki. Contohnya adalah ketika kita mengepalkan tangan atau mengangkat kaki. Yang keempat adalah statokinetik. Adalah gerakan statokinetik terjadi ketika otot rangka merespon perubahan posisi tubuh dan mempertahankan keseimbangan. Contohnya adalah ketika kita berdiri tegak dan tubuh kita merespon perubahan posisi dengan mempertahankan keseimbangan. Jenis gerak refleks yang melibatkan fungsi organ internal. Yang pertama ada pencernaan. Ketika kita makan makanan yang pedas, gerak refleks pencernaan yang akan terjadi mengeluarkan asam lambung yang lebih banyak untuk mencerna makanan. Yang kedua ada jantung. Ketika kita berolahraga, gerak refleks jantung yang akan terjadi adalah meningkatkan denyut jantung dan memompa lebih banyak darah ke seluruh tubuh. Yang ketiga ada ekskresi. Ketika kita minum air yang banyak, gerak refleks ekskresi yang akan terjadi yaitu mengeluarkan lebih banyak air seni dari tubuh. Yang keempat ada sekresi. Ketika kita makan makanan yang manis, gerak refleks sekresi akan terjadi untuk mengeluarkan insulin dari pankreas. Yang keempat ada jenis gerak refleks berdasarkan tingkat kompleksitas neuron. Refleks monosinapatik atau monosegmental melibatkan satu segmen dari sistem saraf pusat. Contohnya refleks patella atau refleks lutut. Yang kedua ada refleks multinaptik atau intersegmental melibatkan lebih dari satu segmen dari sistem saraf pusat. Contohnya ada refleks plantar atau refleks kaki. Komponen yang dilalui refleks ialah sebagai berikut. 1. Reseptor rangsangan sensoris. Sekelompok sel saraf dan sel lainnya yang berfungsi mengenali rangsangan tertentu atau mendeteksi stimulus. 2. Neuron aferen atau sensoris. Neuron yang mengirimkan impuls listrik dari reseptor ke sumsum tulang belakang. Neuron ini melintas sepanjang neuron sensoris. Yang ketiga, neuron eferen atau motorik. Neuron yang mengirimkan impuls ke efektor untuk merespon rangsangan. Dan neuron ini melintas sepanjang akson neuron. Keempat, alat efektor.
sel atau organ yang menghasilkan tanggapan terhadap rangsangan atau bagian tubuh yang merespon impuls saraf motorik seperti otot atau kelenjar. Yang pertama, dapat diramalkan jika rangsangannya sama. Yang kedua, memiliki tujuan tertentu bagi organisme itu sendiri. Yang ketiga, memiliki reseptor tertentu dan terjadi pada efektor tertentu. Yang keempat, berlangsung cepat tergantung pada jumlah sinapsis yang dilalui impuls. Yang kelima, spontan dan tidak dipelajari dulu. Yang keenam, respon terus-menerus dapat menyebabkan kelelahan. Yang ketujuh, busur refleks. Kabel dari refleks tunggal disebut busur refleks. Sebuah busur refleks dimulai pada reseptor dan berakhir pada efektor perifer seperti serat, otot, atau sel kelenjar. Lengkung refleks adalah jalur yang dilalui oleh refleks atau gerak refleks itu sendiri. Jalur dari lengkung refleks meliputi saraf sensorik, inti neuron, serta saraf motorik. Lengkung refleks merupakan unit fungsional tersederhana dari fungsi sistem nervosum. Jalur refleks lengkung pertama-tama dimulai dari reseptor penerima rangsang, kemudian diteruskan oleh saraf sensorik ke pusat saraf, kemudian oleh sel saraf penghubung atau asosiasi. Tanpa diolah kembali di dalam otak langsung mengirim tanggapan ke saraf motorik untuk disampaikan ke efektor. Nah, efektor di sini dapat berupa otot rangka, otot jantung, otot polos, ataupun kelenjar. Contoh lengkung refleks 1. Reseptor. Reseptor adalah ujung distal dendrit yang menerima stimulus. 2. Saraf eferen. Saraf eferen adalah sel saraf yang berperan dalam mengirimkan sinyal dari otak atau sumsum tulang belakang menuju ke reseptor di seluruh tubuh. 3. Medula spinalis sebagai saraf pusat. Dan yang terakhir, saraf eferen dan efektor. Efektor dapat berupa otot-otot dan kelenjar-kelenjar. Ada 4 sifat umum refleks. Yang pertama ada rangsangan adekuat. Apa sih yang dimaksud dengan rangsangan adekuat itu? Rangsangan adekuat adalah rangsangan yang sesuai dengan reseptornya. Rangsangan adekuat dapat berupa regangan, spasme, atau kerutan yang berlebihan pada otot polos, iskemia, dan kimiawi. Contohnya, refleks regang miotik yang terjadi oleh rangsangan yang berupa regangan. Kemudian yang kedua, ada sifat umum yaitu jalur bersama akhir. Yang dimaksud dengan jalur bersama akhir pada gerak refleks itu impuls melalui jalan pendek atau jalan pintas, yaitu dimulai dari reseptor penerima rangsang, kemudian diteruskan oleh saraf sensori ke pusat saraf, kemudian diterima oleh sel saraf penghubung atau asosiasi. Kemudian yang ketiga ada sifat umum berbagai keadaan eksitasi dan inhibasi netral. Di sini terdapat ada eksitasi dan inhibasi. Eksitasi dan inhibasi adalah dua konsep yang sering digunakan dalam biologi dan fisiologi perilaku untuk menggambarkan bagaimana organisme dan individu merespon rangsangan dan mengatur keseimbangan perilaku. Kemudian yang terakhir ada sifat umum yaitu situasi dan sensitasi respon refleks. Sensitasi respon refleks merujuk pada mekanisme yang menghasilkan reaksi yang lebih kuat terhadap rangsangan stimulasi yang mengancam. Sensitasi respon refleks dapat diperoleh dengan mengalami perubahan kesehatan seperti perubahan fisiologis atau beberapa penyakit yang mempengaruhi sistem saraf.